Siapa sangka berawal dari candaan beberapa bulan lalu ketika ia bilang jadi istri aja dan anekdot. Dalam beberapa bulan lagi, insya Allah dia beneran bakal jadi istri saya. Mohon doanya semoga dilancarkan. Jangan pernah takut berbuat baik selagi ada kesempatan dan selalu husnuzon sama Allah bahwa Allah akan menyampaikan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Terima kasih yang sudah selalu support dan doakan kami. Sebenarnya nggak perlu saya jawab, orang udah pada tahu bahwa itu adalah pre-wedding. Dimana pre-wedding itu adalah proses untuk menuju ke pernikahan. Sekitar 2 bulan yang lalu. Sebenarnya kita kan udah foto beberapa baju. Yang saya posting itu ada di Minang. Dimana orang ibu saya memang asli Padang dari Bukit Tinggi. Dan pasti nantinya akan ada foto adat Sunda juga, yang mana adat dari sukunya Lesti kan. Ya sudah lumayan lah pokoknya. Oh, jangan hitung berapa persen bila? Aduh, saya lagi malas ngitung nih. Aduh, saya nggak bisa ngitung nih. Pokoknya tunggu kabar aja. Ya doain aja, insya Allah dalam beberapa bulan lah. Saya bukan tipe yang mengumbar-ngumbar sesuatu yang masih jauh gitu. Ya pokoknya nanti kalau udah deket pasti saya bakal kabarin. Terus prewed dan cek tempat. Ya pokoknya sudah cukup banyak lah persiapannya. Dilaksanakannya di mana? Di sebuah gedung di Jakarta. Konsep pernikahan kita sih ya memang kita pengen di hari pernikahan kita sesuatu yang sakral pastinya, sesuatu yang pernikahan yang insya Allah bakal dikenang orang untuk waktu yang lama, sesuatu yang secara venue luar biasa, secara dekorasi, penyelenggaraan. Jadi kita pengen yang terbaik dalam hal apapun, dalam segi apapun. Di hari itu selain hari bahagia buat kami yang melangsungkan pernikahan, insya Allah itu bakal menjadi kebahagiaan juga buat para fans kami, terutama Leslar Lovers. Prosesi syukuran seperti itu. Iya, kemungkinan ada insya Allah. Karena kan saya juga belum pernah rekam pengalaman ini. Ada pernah sekali, cuma pulang hari doang. Mungkin suatu saat saya pengen ke kampungnya untuk nginep beberapa hari. Umi, kalau gitu kan bisa kasih tahu gitu namanya siapa gitu Pak? Apanya nih? Nama orangnya. Istri-istrinya? Iya. Nggak perlu lah gitu, maksudnya ya kalau untuk yang kedua memang saya pernah ketemu, dia biasa aja kita ya ketemu dan ya baik gitu. Cuma kalau yang ketiga karena public figure jadi saya nggak mungkin akan mengucapkan itu. Kenapa saya tutupin ya karena kitanya baik-baik aja gitu kan, ya nggak perlu dibuka gitu, jadi tutupin. Jadi semestinya yang memulai itu harus mengakhiri kalau saran saya, karena bagaimanapun ini akan berdampak kepada banyak orang, termasuk tuduhan kepada teman dekat kami, klien kami yang namanya Jennifer Dan. Karena bagaimanapun Mbak JJ dengan Mas Haris lagi bahagia-bahagianya dan terusik sebenarnya dengan kondisi begini, sangat terusik. Terus terang sampai jam 9 berapa nih, ini jam 9.45, jam 9.43 Mbak JJ menanyakan, Mas tolong dibantah bahwa itu bukan saya, itu bukan JJ, karena ini sudah merusak harkat dan martabat. Oh, baik juga Bang. Betul. Makanya balik lagi ke Umi Pipik. UJ sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Apakah tidak melihat mentaliti anak-anaknya dari UJ dengan berita ini? Ini kan mungkin sebagian orang mengatakan aib. Kenapa tidak ditutup saja? Oke, tujuan dari Umi Pipik adalah supaya tidak ada perkawinan antara anak UJ dengan Umi Pipik dan anak UJ dengan istri-istri lainnya.
Apakah hanya itu goalnya? Apakah tidak dilihat bahwa ada orang yang akan terdampak? Siapapun, public figure siapapun, karena disebut di sini public figure. Namun kalau info yang berkembang Mbak JJ, info yang saya dapatkan dari direct Mbak JJ lewat telepon dan WA, per hari ini, malam ini, Mbak JJ mengatakan bukan saya. Artinya public figure yang disebut oleh media viral dan lain-lain itu bukan Mbak JJ. Karena info WA, telepon itu mengatakan tolong Mas diklarifikasi dan itu bukan saya. Tinggal media harus menanyakan ke Umi Pipik. Umi Pipik kalau memang mau mengawali harus mengakhiri. Kalau mau sebut saja. Tapi ada konsekuensi. Pertama, konsekuensi public figure tersebut yang disebut entah A, B, dan C akan memaafkan. Atau konsekuensi kedua akan menjadi peristiwa hukum terkait dengan misalnya pasal 310, 311 pencemaran nama baik, Jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah itu. Jadi kalau bisa Umi Pipik lah yang harus mengakhiri. Kasihan loh orang-orang yang akhirnya tertuduh atau merasa tertuduh, padahal bukan orang tersebut. Kami juga nggak tahu siapa, karena belum ada klarifikasi, baik inisial ataupun nama yang sebenarnya. Yang harus bisa menjawab itu cuma satu, Umi Pipik lah, karena dia yang mengawali. Mestinya Umi Pipik yang mengakhiri. Klien kami public figure bukan hanya satu orang, banyak. Apakah ada klien kami yang jadi istri ketiga UJ misalnya? Kalau memang benar, saya akan tanyakan dulu, benar nggak si klien kami itu menjadi istri ketiga? Klien kami banyak, bukan hanya satu public figure. Tapi daripada polemik ini terus-menerus bergulir dan kapan berakhirnya kita nggak tahu, lebih baik Umi Pipik yang harus bisa menjelaskan sebenarnya siapa sih gitu public figure nih. Kalimatnya public figure dan terkenal. Yang terkenal kan banyak. Misalnya yang pakai hijab juga banyak. Namun korelasi yang boleh saya sampaikan, pertemanan Umi Pipik dengan Mbak JJ itu berbeda. Kalau Umi Pipik mungkin hijab yang bercadar, berarti pertemanannya dengan public figure yang bercadar. Seperti siapa ya, mungkin Peggy Melati Sukma misalnya gitu. Nah kalau Mbak JJ berhijab saja, artinya komunitasnya mungkin berbeda. Jadi benang merahnya nggak ketemu nih kalau misalnya dulu pernah ketemu, dulu mungkin satu profesi, mungkin apa gitu, nggak ketemu. Jadi tidak masuk benang merahnya. Nah tugas investigasi dari media untuk mencari siapa sebenarnya public figure tersebut. Kalau memang betul, ya berarti siap-siap menghadapi konsekuensi logis, baik mengikhlaskan atau melakukan upaya hukum public figure tersebut karena sudah terdampak dan sudah ada dugaan pencemaran nama baik. Kenapa baru sekarang dibukanya? Karena selama 13 tahun saya berumah tangga, apapun bagaimanapun keadaan rumah tangga kan saya yang alami, dan saya bukan tipe orang yang harus semua dicurhatin di sosial media, bukan tipe saya banget gitu. Karena saya juga diajarkan oleh beliau juga, almarhum juga guru saya juga gitu. Dan selama menjalani rumah tangga saat beliau berpoligami, kenapa saat itu saya diam? Karena saat itu saya hanya ingin fokus umat ini dengan dakwahnya beliau saja. Saya hanya ingin menjaga, nggak mau umat akhirnya jadi, kan biasanya kan ada ya orang-orang yang begitu mengidolakan, terus begitu yang diidolakan berpoligami kecewa. Nah saya nggak mau seperti itu saat itu karena beliau masih naik daun ya, orang masih kena. Saat itu tugas saya menutupi beliau ya, maksudnya biarkan orang-orang ini, umat ini hanya taunya beliau dakwah saja. Untuk urusan pribadinya nggak perlu kepo. Bagaimana hidup rumah tangga saya dan beliau nggak perlu ya. Kalau info yang saya dapatkan, UJ pernah datang ke rutan Pondok Bambu. Untuk apa? Karena bagaimanapun Ustadz kan melakukan tausiah. Dan namanya rutan Pondok Bambu itu adalah rutan perempuan.
Jadi semua yang di dalam adalah perempuan. Public figure yang ada di rutan tersebut, salah satunya Mbak JJ. Mungkin di tahun tersebut siapa lagi ya? Andi Soraya mungkin Dawia, mungkin Roro Fitria, dan lain-lain. Artinya apa? Pada saat datang ke rutan, itu kan memberikan tausiah ke semua perempuan, tidak melulu ke satu orang. Dan disitulah pertemuan pertama. Jadi tidak mungkin di dalam rutan ada pertemuan yang khusus gitu loh, untuk satu orang saja. Pasti namanya ustadz ya ketemu untuk memberikan tausiah. Jadi ketemu pertama waktu di rutan. Dan selanjutnya mungkin apa memang sudah setelah bebas? Setelah bebas itu kan hubungannya langsung ketemu, atau sebelum itu kan langsung dengan Mas Haris. Artinya tidak ada ketemu dengan laki-laki lain kan begitu. Jadi langsung dengan Mas Haris, kemudian proses akhirnya menikah kan begitu. Mbak JJ udah selesai, Mas Haris sudah selesai, semuanya secara agama dan negara. Akhirnya mereka jadi suami istri. Jadi kalau dibilang setelah itu ketemu dengan siapa lagi, ya ketemunya dengan Mas Haris. Kalau menurut informasinya. Berarti memang dari cerita dari Mbak JJ sendiri yang menceritakan ke Abang memang hanya seperti itu ya kondisi apa? Betul. Hubungan Mbak JJ dengan almarhum ketika Iya. itu betul. Anggap saja mungkin murid dengan gurunya ya, kira-kira begitu. Seperti Mak Oki mungkin, murid dengan gurunya, kira-kira begitu. Berarti dengan Pipik pun belum sempat ya ketemu atau mungkin seperti gitu. Ya itu yang saya bilang tadi, komunitasnya kayaknya berbeda, jadi benang merahnya nggak ketemu nih. Oke, Bang. Kira-kira begitu. Iya. Kalau saya sih justru sangat menyayangkan sekali statement dari Umi Pipik, karena bagaimanapun ya sudah almarhum, kan udahlah tutup aja masa lalunya, tinggal memberikan Al-Fatihah dan doa, kan begitu. Coba Umi Pipik bayangkan kondisi mentality anak-anaknya dengan info atau statement begini. Mungkin ada anak yang kuat, ada anak yang tidak kuat secara mental gitu. Bagaimanapun mungkin ini aib juga. Kenapa harus dibuka? Oke, misalnya tujuannya tadi udah supaya tidak ada pernikahan karena satu darah. Kan udah selesai, katanya udah ketemu. Udah stop saja gitu loh. Jadi tidak perlu lagi, atau kalau enggak tidak sepatutnya ngomong ada public figure terkenal. Ini kan akhirnya bola liar nih semuanya. Menuduh ini. Akhirnya kan sama-sama mengklarifikasi. Dulu Oki mengklarifikasi, sekarang Mbak JJ mengklarifikasi. Entah nanti ke siapa lagi gitu. Jadi lebih baik tutup statement ini, tidak mau diperpanjang lagi karena akan berdampak kepada keluarga lain. Sebenarnya ke keluarga sendiri juga berdampak, apalagi ke keluarga lain. Itu sebenarnya kuncinya. Gimana ya, mereka masih satu darah sama anak saya, dan karena mimpi itu loh, jadi saya kepikiran gitu ya, dan dan anak-anak juga mau nyariin juga. Ya kita lihat keadaannya, kalau emang soalnya yang jelas kita ketemu dulu lah ya kan, ketemu biar mereka deket sama anak-anak, jadi kan saudara ya, jadi adik gitu ya. Enggak, waktu itu kita sama anak-anak udah, tapi ya memang kita nggak ketemu kontaknya dan segala macem. Ya udah, mungkin dengan cara seperti ini, mungkin beliau nonton dan bisa ketemu dengan saya. Semoga ya, berharapnya sih seperti itu, karena niat baik nggak mungkin Allah nggak izinkan gitu. Izin ya, izin saya tak masuk dulu. Saya alhamdulillah sore hari ini bersama sahabat saya, penasehat saya, yaitu Pak Pitra Romadoni, ya barusan selesai membuat LP atau laporan polisi, ya tanda bukti lapor untuk tersangka yang meskipun di sini masih dalam lidik, ya, tetapi nanti saya perhatikan. Tapi tentu teman-teman sudah tahu semua bahwa yang bersangkutan adalah saya baru tahu dia adalah seorang artis sinetron, ya. Mohon maaf karena saya nggak pernah nonton sinetronnya, ya. Dan apalagi sinetronnya sudah nggak diputar lagi sekarang. Jadi ya saya tidak tahu. Berinisial LA.
Apa yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik dan pemutarbalikan fakta. Jadi yang bersangkutan, saudara LA ini telah mencemarkan nama baik dan memutarbalikan fakta dengan mengunggah di Instastory-nya. Ya, ini semua menjadi alat bukti hukum. Ya, jadi mulai hari ini, ya, ini sudah menjadi alat bukti hukum untuk teman-teman yang lain. Ya, hati-hati kalau memposting ini sekarang. Ya, gitu. Karena mulai hari ini, mulai saat ini sudah menjadi alat bukti hukum. Termasuk juga sampai kepada IG story dia yang terakhir. Ya, itu sudah. Jadi sudah ada 6 capture, ya, 6 set capture dan 1 video dari IG dia, Lucky Alamsyah official yang kita jadikan alat bukti. Saya akhirnya membuat laporan kepolisian, ya, nomornya ada di situ, ya. Saya akhirnya membuat LP, surat tanda lapor. Maaf, ada yang saya tutupi, bukan apa-apa, demi kebaikan bersama, ya, alamat saya dan juga nomor handphone, ya, ya, barang bukti lengkap, saksi lengkap, ya, saksi ada semua, salah satunya penasihat saya, ya, yang ada di samping saya, Pak Pitra Romadhoni, dan juga ada ahli IT juga yang nanti bisa dihadirkan juga. Karena apa? Ini permasalahannya adalah permasalahan cyber. Yang disangkakan adalah melanggar Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang sekarang sudah direvisi jadi nomor 19 tahun 2016 dan pasal pencemaran nama baik. Jadi sekali lagi itu teman-teman, kemajuan hari ini. Jadi saya serius, saya tidak main-main dengan kasus ini karena ini sudah benar-benar mencemarkan nama baik, sudah membuat kabar atau berita bohong yang membuat yang bersangkutan itu kemudian saya nilai menikmati dari kasus ini. Apa yang membuat saya harus melaporkan? Karena apa yang dia ceritakan dalam IG story itu adalah kabar bohong. Ya, sekali lagi saya ulangi. Apa yang dia ceritakan itu adalah kabar bohong, fitnah dan pemutarbalikan fakta. Kejadian sebenarnya memang sempat ada persinggungan lalu lintas. Tapi berdasarkan analisa yang sudah saya konsultasikan juga dengan teman-teman dari Lantas, kalau itu mau diselidiki, bahkan kalau mau diterapkan pakai TAA, ya, Traffic Accident Analysis, ya, bisa dibuktikan bahwa sebenarnya sayalah yang justru menjadi korban. Karena kejadiannya yang ada di Jalan Pemuda hari Sabtu malam tanggal 22 Mei adalah saya sedang di lampu merah, jalur kedua dari kanan, akan masuk jalur ketiga dari kanan, rifting atau sein kiri, tiba-tiba dari belakang ada kendaraan kencang yang kemudian menyerempet. Jadi saya diserempet. Dan kalau dianalisis dari alat bukti, nanti dari kendaraannya akan ketahuan mana yang terempet, mana yang diserempet. Karena yang panjang itu adalah yang menyerempet. Kondisinya aman, banyak banget. Ya nggak apa-apa, aman. Alhamdulillah sih di rumah aja. Terus juga ini kedua kalinya juga kena ya. Alhamdulillah tadi juga udah diperiksa lagi, kayaknya baik, kesehatannya tinggi. Pada dasarnya sih COVID sendiri kalau penyakitnya nggak parah-parah amat dan masih bisa sembuh dengan obat-obatan yang standar sebetulnya, itu relatif tidak terlalu berpengaruh pada kehamilannya. Memang kita belum tahu nih akibat dari COVID-nya ke nanti anaknya 3-4 tahun ke depan. Kan COVID itu juga baru ada baru-baru ini gitu. Nah kemudian kalau kita bicara obat-obatan dalam COVID sih sebetulnya kalau cuma suportif, vitamin, beberapa jenis antibiotik masih relatif aman buat ibu hamil. Tapi kalau misalnya harus sudah meningkat pengobatannya dengan obat-obatan injeksi yang mahal, antibodi dan lain-lain, maka itu sebetulnya akan lebih berisiko terhadap kehamilannya. Tapi tentunya memang kita harus menyelamatkan nyawa ibunya dulu sebelum berpikir kehamilannya. Iya, diurus sama saya sama adiknya Paula, sama juga ada asistennya. Tapi kalau tidur sama saya, kalau udah selesai begini langsung pulang, habis main. Kalau malam sih, kalau malam dia suka nunjuk-nunjuk ke arah ibunya tidur, tapi kan nggak. Masuk rewel juga berarti? Nggak rewel, cuma nunjuk-nunjuk doang. Kangen kali dia. Selamat datang di rumah aku. Nah,
Nah sekarang ada yang baru di rumah aku, jadi di sebelah rumah aku itu aku bangun kebun karena kebetulan ada lahan, terus bingung mau diapain, jadinya kita bikin kebun. Jadi karena satu rumah tuh suka banget sayur, makanya kita bikin kebun karena kalau masak jadi sayurnya langsung metik. Jadi ini tuh bener-bener semua sayurnya organik. Nah terus ini kebetulan banget pemirsa kesini kita lagi panen. Nih, ini sepupu aku lagi panen nih. Bapak yang ngurusin kebunku. Ini kangkung, bayam, ini apa Pak? Cacai, apa namanya? Cesim ya? Pakcoy. Pakcoy, oh ini pakcoy. Ini mama lagi panen pakcoy. Terus jadi bener-bener tinggal cabut aja. Ini non pestisida ya, jadi semuanya tuh organik kayak gini. Dan ternyata buat nongkrong-nongkrong sama temen-temen tuh enak banget. Jadi kalau teman-teman sore pada mampir, mereka malah lebih suka nongkrong di sini daripada di rumah. Karena kalau di rumah kan ya udah biasa ya. Akhirnya di sini hijau-hijau, suasana baru, ngopi, nyanyi-nyanyi di sini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.